Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah ya. Sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun Anda berada ya, terima kasih ya. Apresiasinya bagi yang dari dalam negeri, dari luar negeri ya. Terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share link kajiannya. Linknya. Aku kasih tahu linknya ya. Jadi jangan kamu unduh lalu kamu potong-potong, lalu kamu unggah ulang. Aku tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengunduh video-video dari kajian di channel ini ya. Selanjutnya dari kalian semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang kalian panjatkan kepada Gusti Allah Agung untukku dan keluarga. Maka aku juga berdoa kepada Gusti Allah Agung, semoga kebaikan doanya kembali juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang dijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih atas laporan dari kalian ya, bahwa kemarin audionya ada sedikit gangguan, tapi kita cari bagian mana juga tidak ketemu, dan sekarang kita coba lagi pakai mic yang sama, karena mic ini adalah mic salah satu mic yang terbaik dari sekian mic yang aku punya. Nggak tahu kemarin kok tumben seperti ada suara air hujan gitu ya, seperti di pinggir pantai gitu. Tapi ya sudahlah, semoga kali ini bisa bersih seperti waktu-waktu lalu. Oke, kita sekarang melanjutkan ya seri yang ketiga. Ya. Dari tajuk kesalahan tafsir Duo Jalal tentang besi, yaitu surat Al-Hadid 57, suratnya ayatnya yang 25. Sampai sekarang ini tidak begitu subur ya. Powernya cuman berapa ini? Belum 300 aja enggak ada ya. 300 saja enggak ada. Jadi apa ya? Animo itu apa? Keinginan belajar dari publik kita memang sudah 363 ya, 363 ya. Keinginan belajarnya itu untuk hal-hal yang serius ya, masih memprihatinkan dari saudara kita sendiri dari Islam, karena ini kan kajiannya Al-Qur'an. Padahal belajar dan mengajarkan Al-Qur'an itu adalah sebuah kebaikan ya. Dan semoga kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan itu hingga menutup mata. Oke, ya, aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya. Nanti kita baru ke tajuk kajian kita. Pertama dari Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Oke, terima kasih. Kang Ray Dendi ya, the one and only Gus Beti ya, jadi kangen Jogja. Oke, terima kasih, salam rasional. Kemudian Kang Pep Hendrawan, maaf saudara semua ya, saya aja mengenal Quran menurut Sunnah Rasul dari tahun 78-an. Mantap ini ya. Tapi tidak bingung, ikut studi sama Gus Beti. Salam Isra Bandung dari Bandar Harapan Lampung. Mantap. Ini mungkin bisa menjadi acuan bagi saudara kita yang kemarin ya, yang mempermasalahkan ya. Oke, ini sama-sama pernah mengaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Jadi sedikit open mind lah, masukanku seperti itu aja ya.
Oke, atur nuhun Kang Pep Endarwan atas konfirmasinya. Kemudian Kang Dadang Iskandar, Pelabuhan Ratu Sukabumi hadir Gus. Salam Isra. Sedikit masukan kenapa suara mikrofonnya ada kresek-kresek Gus. Iya, itu tadinya sudah kita bicarakan di depan ya. Saya masih nyimak kelanjutan serinya dari Gus Muti dan menunggu cara pandang jawaban Gus Muti terhadap teks surat berbesi Ahroja dan Ahoza. Apakah rasional atau depan, saya masih nyimak Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Kang Wahyu Junaidi ya. Assalamualaikum Gus. Nyimak kajian setelah sahur. Salam Isra. Oke, salam Isra juga. Berarti dia ngajinya kemarin ya. Kan ini kan kajian pagi nih ngajinya Kang Wahyudi setelah sahur. Tapi enggak apa-apa, mungkin waktunya sibuk di siangnya ya. Monggo Kang Wahyudi ya. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Kang Sahran Gipari ya. Menyimak setelah Jumatan ya. Cuaca mulai mendung. Sholat duhur enggak kamu? Kasih aku satu ayat dimana kalau sholat duhur di hari Jumat itu hilang. Ya, kasih aku satu ayat, kamu tak kasih 1 triliun. Kalau kamu nggak mampu, undang orang seluruh dunia. Kasih aku tanggung jawab intelektualnya, literasinya di mana. Kalau ada yang mengatakan bahwa pada hari Jumat itu, pada Yaumul Jumat itu, waktu asar itu hilang. Waktu duhur itu hilang sehingga tidak ada sholat duhur. Karena di surat An-Nisa 103 itu sudah jelas. Sholat adalah ya ibadah yang telah ditentukan waktunya, jadi terikat waktu dia. Kalau waktunya ada, setiap waktu ada sholatnya, setiap sholat ada waktunya, gitu loh. Ya, oke, ingat ya 1 triliun aku kasih. Ya, oke, selanjutnya Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Serdang, izin nyimak Gus setelah Jumatan. Oke, terima kasih. Ini juga sama ini. Kamu sholat duhur enggak? Ya. Rio Aka Jaksel hadir Gus. Oke, terima kasih. Gioni Arthur nyimak setelah tidur siang bosku. Oke. Herman Nata Wijaya atur nuhun. Kang Irfan Al-Akbar menyimak setelah Jumatan. Oke. Rijal Wahyu Rembang sudah sembuh ya. Selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Didi ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gurum Endukem, terima kasih. Konfirmasinya ada sedikit noise pada video kali ini. Iya, seperti banjir gitu. Soleh hari ini terima kasih. Kang Sanjumlati menggelar tekar, terima kasih. Kang Aljus Mas Duki Bandung Fish dari Aljabar, terima kasih. Kepo Mania Berandu Balatung juga Islam rasional. Oke, matur nuwun. Aku kira cukup ya. Sudah aku bacakan semua. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, seri ketiga. Aku jelaskan lagi. Kalau aku kan ini dalam posisi menjawab ini, memberikan penjelasan yang masuk yang sangat brilian penjelasannya dari saudara kita Saburai, nggak tahu yang ada di mana, dan saudara kita Kang Mesdui Langgang Jauhari yang ada di Bondowoso. Ya, aku bacakan ulang ya. Tapi gini, tak jelaskan lagi. Seandainya nanti setelah aku jelaskan dan itu selesai tidak berkepanjangan, maka besok masih yang sama ya, di seri yang keempat aku jelaskan lagi tafsir Jalalain yang bermasalah di ayat yang lain. Bukan di 57 ya. Berarti seri keempat. Kalau itu tidak bermasalah lagi artinya bisa diterima, tidak berkepanjangan. Berarti di seri yang 5 aku akan menjelaskan lagi karena begini. Ada seorang rektor ya, doktor rektor yang tahun lalu dia sudah bersepakat dengan aku untuk melakukan sebuah diskusi ilmiah yang awalnya itu dan itu sudah tertera dalam proposalnya, kita diskusinya di darat. Ternyata akhirnya dia rubah di virtual dan aku tidak mau ya. Dia menyerang Al-Quran berdasarkan terjemahannya si Kang Jalal ini, Duo Jalal ini ya. Jadi akan berjalan seperti itu, berarti kan besok yang keempat hari apa tuh besok? Ahad. Besok Ahad yang keempat. Terus Isnain yang kelima.
Berarti zakat itu aku akan jelaskan di hari Sulatsa. Kalau nggak ada perkembangan ya. Itu rencana kita. Rencana itu sering berubah-ubah lihat kondisinya. Kalau nanti ini sudah aku jelaskan dan bisa menerima ya. Ya tidak harus menerima lah, bisa paham ya antara Kang Dwi Langgeng Jauhari dan Kang Saburai, maka akan terjadi seperti yang apa kita rencanakan gitu ya. Aku bacakan dulu dari Kang Dwi Langgeng begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bondowoso. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Gus Beti sehingga channel ini tambah berkembang. Maaf Gus, untuk sebelumnya ingin mengklarifikasi pernyataan panjenengan di sekitar menit 50.20 dan 59.40 yang disebutkan bahwasannya penulis buku tafsir Jalalain salah menerjemahkan kata anjal ya. Anjal dengan kata menciptakan. Setelah merujuk ke kitab aslinya yang berbahasa Arabiun dan terjemahan berbahasa Indonesia, ternyata terdapat kesalahan. Dari kitab aslinya, penafsiran tafsir Jalalain tidak menerjemahkan anjal dengan kata menciptakan. Beliau tetap meletakkan kata anjal dengan kata tersebut karena itu adalah ayat Al-Quran. Tetapi beliau menafsirkan, ingat, dengar kamu supaya hafal, supaya paham ya. Beliau menafsirkan, artinya si Jalalain ini, Pak Duo Jalalain ini menafsirkan anjal dengan akhoda, mengeluarkan ya. Jadi anjal itu menurunkan ya, ditafsirkan menjadi mengeluarkan ya. Berikut original teksnya ya. Ya ini original teksnya itu ini ya, nanti aku jelaskan ya. Oke. Jadi poin kritik kepada Duo Jalalain di kata menciptakan tidak tepat. Nah, kalau mau kritik kenapa kata anjalna diterjemahkan menjadi menciptakan ya, tertujunya bukan ke Duo Jalalain tetapi kepada penerjemah tafsir Jalalain dari bahasa Arabiun ke dalam bahasa Indonesia. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diskusi yang intelek gitu loh ya. Jadi tidak memberikan sebuah stempel justice apapun dia namanya yang tujuannya menyerang personal ya. Yang diserang itu sebetulnya kan intelektualnya, argumennya, bukan sentimen gitu ya. Ini yang dari Dwi Langgeng Jauhari. Kemudian yang dari Saburai begini. Assalamualaikum, ikut komen Gus. Yang dibahas itu terjemahan tafsir, not teks asli tafsir. Anjalna yang pertama bicara tentang muasal hadid atau besi. Berikutnya anjalna yang kedua bicara tentang fungsi hadid. Begitulah sifat ilmu tafsir, bedakan apa itu tafsir dan terjemah. Alur narasi GM lebih kepada pembahasan terjemah bukan tafsir. Ya. Kalau ini kita gabung supaya ringkes, masalahnya itu adalah aku menggunakan terjemahan. Ya. Jadi tafsir Jalalain yang diterjemahkan. Itu sumber masalahnya. Maka mereka berdua menyarankan supaya aku merujuk kepada original teksnya, artinya yang bukan terjemahan, yang dalam edisi Arabiun. Paham ya? Itu duduk masalahnya ya. Oke. Sekarang aku harus pelan-pelan ya memberikan jawaban kepada kalian ya. Oke, aku akan jelaskan begini ya. Sebelumnya aku terima kasih sekali ya sudah diberikan masukan ya. Oke, kita mulai diskusikan. Sebentar. Kita akan masuk. Kamu buka surat 1678 dulu. Ya. 1678 ya. Aku bacakan di sini. Wallahu akhrajakum ya. Mim butuni umahatikum la ta'lamun say'au. Ja'ala lakumus sam'a wal absor wal apa iki ketutupan ya, la'alakum tasakwarun ya.
Sorry, ini ketutupan Al-Qur'anku ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur ya. Yang kita diskusikan itu adalah akhroja. Akhroja ya. Akhroja itu apa? Itu akhroja diterjemahkan mengeluarkan. Nampak sini tuh. Mengeluarkan. Ya, mengeluarkan. Akhroja, mengeluarkan. Kemudian kamu harus buka juga ya. Surat 578 ya. Wa malakum la tu'minu billah wa rasulu yat'ukum litu'minul birabbikum wa qad akhoja ya riz'akum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul mengajak kamu beriman pada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janjimu jika kamu orang-orang mukmin. Mengambil ya, mengambil. Akhoja mengambil. Ini mengambil ya, ini mengeluarkan, ini mengambil. Sudah? Sekarang kamu coba lihat surat yang Al-A'raf, surat yang ke-7 ya. Surat yang ke-7 172, belum aku tulis di sini ya. Di sini nampak tuh. Surat yang ke-7 172. Coba ambilin yang hitam sembarang. Ini ambil. Apa? Sorry, ini sudah aku tulis ya. Ini ya, sudah aku tulis. 7172. Makanya ini enggak usah. Ya. 7172. Di kata depannya ya. Di kata depannya sajalah ya. Wa akhoja robuka mim bani Adam. Akhoja. Itu jelas itu. Akhoja. Terjemahannya apa itu? Ya? Akhoja. Terjemahan apa? Coba kamu buka. Kok bisa mengeluarkan? Mengeluarkan kan akhroja. Akhrojanya harus ya. Kalau mengeluarkan itu akhroja, sedangkan yang tertulis di 7172 itu akhroja. Ya. Ya, akhroja. Nih. Ya. Ini juga kan akhroja. Kenapa akhoja di sini diterjemahkan mengambil? Itu benar. Tapi di 7172 kok diterjemahkan mengeluarkan? Ini kan kacau ini. Ngerti kamu yang tak maksud? Ya, kacau. Makanya terjemahan ini juga membuat orang jadi nggak karu-karuan. Karena aku sudah bilang, ya, nggak usahlah dibatas-batasi. Siapa saja kalau ada mau belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Jangan dengar itu orang yang mau batasi belajar Al-Quran harus ngerti ilmu ini, itu, ilmu ini, itu. Ya, ini buktinya, apakah yang menerjemahkan ini nggak ngerti ilmu ini, ilmu itu? Itu akhirnya salah juga. Karena 712 itu seharusnya, dan ketika Tuhanmu mengambil, dia akhoja bukan akhroja. Kok kenapa diterjemahkan? Kenapa ini mengeluarkan? Aku minta pertanggung jawab. Siapa ini? Nampak dia. Kenapa kok mengeluarkan? Kalau mengeluarkan itu akhroja, ini kan akhoda. Ya, kenapa jadi mengeluarkan? Ya. Kalau mengambil ya,
Mengambil itu 57 ayat 8. Ini dia, akhoja. Ini dia, mengambil. Ini dia, ini mengambil. Ini mengambil ini. Ya. Paham? Di sini 578. Kita lihat yang di surat Al-A'raf. Ya. Lihat ini. Kenapa mengeluarkan dia? Kenapa kok jadi mengeluarkan? Kenapa? Seharusnya mengambil kan? Karena kalau mengeluarkan dia ini. Nih. Mengeluarkan ini. Akhroja. Ada ro. Ini mengeluarkan. Nih. Akhrojakum. Jadi kacau. Kemana kalian yang pandai-pandai Al-Quran itu? Dari pondok-pondok pesantren, dari alumni luar negeri yang sudah S1, S2, profesor, doktor, tetek bengek, kemana? Kok mingkem semua? Mbok ya diurusin ini terjemahan. Coba. Ya? Oke. Situ permasalahannya, ketahui dulu ya. Terus anjalna. Apa arti anjalna? Kita merujuk ke sini, ya. Ke sini dulu, lihat ini. Ini surat 299 ya. Surat aku nggak tulis, udah tak tulis ini ya. Di sini 572 ada. 5725 ini yang kita bahas juga ada. Tapi nanti kita lari ke surat 299. Nampak sini tuh? 299 ya. Anjalna. Ya. Ini kalau nggak lihat, harus lihat tulisanku dan lihat ngomongku, dengar ngomongku. Lihat ini. Anjalna, menurunkan. Ya. Jelas ya? Menurunkan ya. Nampak situ tuh? Anjalna, menurunkan. Ya. Oke. Sekarang kita lari ke sini, tajuan utama kita. Ke Al-Hadid 5725. Ya. 5728. 57. Kalau menciptakan itu ini ya. Menciptakan. Tapi kan tadi katanya si Mas Langgeng itu si Duo Jalal tidak menulis menciptakan, itu bisa-bisanya si penerjemah. Oke lah. Oke, aku terima. Kerangka berpikirnya Mas Dwi Langgeng aku terima ya. Aku hanya perjelas saja di sini. Kalau menciptakan tuh ini. Ya, khalaqna. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita ke inti kajian kita. Lihat ini tuh. Kalau gini bapakmu sudah kena sinar. Ngomong. Jangan diam kamu. Ya. Lihat ini ya. 5725. Ya. Apa yang bisa dijelaskan untuk orang-orang yang awam? Sama tulisannya. Ya, sama tulisannya. Ini pertama, wa anjalna. Ya. Sama kan? Menurunkan. Dan diterjemahkan menurunkan. Diturunkan. Sorry. Betul kan? Ini. Wa anjalna. Sama kan dengan ini? Wa anjalna. Di teks perkataannya dia benar. Kami turunkan. Jadi nggak ada perbedaan. Wa anjalna, ya. Wa anjalna diturunkan. Tapi kenapa ketika masuk di sini dan publik itu biasanya mereka langsung ke terjemahan yang utuh. Kenapa di sini anjalna, di sini diturunkan, di sini menciptakan? Apa pertanggungan jawab yang bisa diberikan dengan terjemahan seperti ini? Coba. Ini secara metodologi bahasa tidak boleh. Kecuali ada alasan yang bisa membenarkannya. Coba kasih alasan bisa membenarkannya apa?
Kok di sini diturunkan, di sini menciptakan, padahal sama, diksinya sama. Wa anjalna, wa anjalna, wa anjalna sama kan? Kenapa? Di sini diturunkan, sedangkan di sini menciptakan. Ya. Padahal pada terjemahan perkataannya masih konsisten dia. Ini menurunkan. Ya. Ini menurunkan. Tapi terjemahan utuhnya sudah nggak konsisten dia. Ya. Maka aku bacakan begini. Sebentar, ini terpotong ini ya. Aku lihat ke Duh, sudah kena sinar aku. Kalau Bapak kena sinar ngomong tuh ya. Kalau di situnya, kamu jangan diem saja, kamu juga bantu. Ya? Oke. Surat 5, surat 57 ya. Surat, kamu buka Al-Qur'anmu. Suratnya yang 57 ya. 57 ayatnya yang ke-25. 25. Begini. Kita langsung ke yang bermasalah aja ya, karena yang ke atasnya itu nggak ada masalah ya. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan Rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Kenapa di sini kok dikatakan dan kami menciptakan besi? Padahal di sini ya bukan menciptakan. Kalau menciptakan khalaqna, itu anjalna. Gitu loh. Ya. Kenapa kok langsung menjadi menciptakan? Kan wa anjalna. Kami menurunkan. Bukan kami menciptakan. Kan kacau. Ya. Kan kacau terjemahan seperti ini. Sekarang aku akan jelaskan. Ya. Waduh, sinar sudah kena aku ini. Sudah kena tuh. Kena. Kalau kena ngomong. Bapak kan bilang kalau kena ngomong. Kena enggak? Geser. Sudah, nggak usah macem-macem, nggak usah sungkan-sungkan, geser ya geser, nggak usah cari-cari yang bikin bagusnya di mana, nggak usah editan, natural aja. Yang penting orang ngerti apa yang Bapak jelaskan. Sudah. 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 Ini jadi gini, kita kena masalah teknis ya. Jadi itu yang aku maksudkan. Kenapa ya kok bisa diterjemahkan menciptakan? Seharusnya kan begini ya. Seharusnya ya. Kan sama-sama anjalna itu ya. Seharusnya itu ya. Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan ya, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan ya, kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Seharusnya begitu. Waduh, kena matahari lagi. Ini wis. Kena nggak? Ini. Geser. Kena nggak? Ya, nanti kalau Bapak nulis ke sini kamu angkat aja itu ya. Oke. Jadi konsentrasiku terganggu. Ya. Kemarin sudah aku lihatkan ya. Jadi di sini clear ya. Di sini clear. Ada masalah-masalah terjemahan yang bermasalah. Masa burai sekarang kita bawa ke tafsir. Ya, tadi kan kamu komentar
yang dibahas seperti itu masalah terjemahan, ya, bukan masalah tafsir. Sekarang aku tanya, apakah semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu harus ditafsirkan? Coba jawab dulu itu. Ya. Seperti ini itu, ke sini. Kamu bawa. Ya, hapus lagi. Supaya clear duduk permasalahannya. Ya. Gini, ini kurva normal ya. Ini kurva normal. Ini kena airnya. Tuh. Nggak bisa dia. Ini. Ya anggap aja gini lah ya. Ini puncak ini. Aduh. Ambil yang baru tuh. Ambil yang baru tuh. Yang baru. Sudah tinggal dulu ambil yang baru. Yang itu. Itu lihat. Itu loh, yang baru tuh ambil. Itu kan baru itu di situ. Ya, bawa sini semua. Berarti ini puncak, ya. Ketika orang mau ke puncak, dia mendaki terus, mendaki dari sini, mendaki. Berjalan. Ya, karena dia naik, berjalan terus. Dia mau mendaki puncak. Berjalan dari sini. Kalau dia sudah sampai di puncak, dia nggak mau berhenti, padahal dia tujuannya mau ke puncak kan. Dia terus berjalan, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan justru menurun. Ya, aku jelaskan. Ya, apabila orang mau menuju puncak, ya, maka dia berjalan terus. Biasanya mendaki, ya. Berjalan ke sini, berjalan sampai puncak. Ketika dia sudah sampai di puncak, dia harusnya berhenti karena tujuannya kan di puncak. Kalau dia masih kurang puas mau berjalan terus, maka dia akan menurun, akhirnya ke bawah lagi. Ini hukumnya seperti ini, sudah gampang ini. Cuma orang tahu. Ya. Ya. Ayat-ayat mukamat itu sudah di puncak. Kalau ayat-ayat mutasabihat dia belum sampai puncak. Artinya ayat-ayat mukamat itu dia sudah benar, sudah tepat, tidak perlu lagi penafsiran, sudah jelas dia. Ya, dia sudah jelas, tidak perlu penafsiran. Karena ayat mukamat sudah di sini. Kalau dia sudah jelas, ditafsirkan lagi tambah tidak jelas. Ngerti? Nanti kita tentukan apakah Al-Hadid 5725 ini masih perlu ditafsirkan atau tidak. Apakah dia harus dalam sudut pandang metafora atau harafiah? Di sini pertaruhannya. Ya. Jelas ya? Sekarang kita ambil ini, lihat ini. Surat 2115, surat Al-Baqarah 2115. Di situ ada wajah Allah. Nih, ada wajah Allah. Bagaimana cara memahami wajah Allah ini? Coba gimana? Ini nggak bisa dipahami harafiah. Maka yang seperti inilah, ini baru perlu penafsiran. Artinya apa? Kalau aku yang menafsirkan wajah Allah itu pandangan Allah, cara pandang Allah. Maka kita hidup seperti ya, ini wajah itu wajah iya. Ya. Ya. Bahwa cara pandang kita itu seharusnya selaras dengan cara pandang Allah. Melalui ajarannya yang diajarkan kepada kita lewat para nabi. Bukan Allah punya wajah. Entah itu wajahnya lonjong, bundar, bukan begitu.
Wajah Allah itu cara pandang Allah, bisa ilmu Allah. Maka kita harus hidup berdasarkan wajah Allah, berdasarkan cara pandang Allah. Ini seperti ini perlu penafsiran. Pertanyaanku, apakah semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu perlu penafsiran? Kalau ayat-ayat itu sudah mukamat, kalau ini kan mutasabihat, kalau ini mukamat, kalau dia kamu tafsirkan lagi, maka dia akan turun ke bawah. Yang sudah jelas ditafsirkan, maka dia akan menjadi tidak jelas justru. Paham di situ? Ya, paham ya? Oke, sekarang giliran si siapa? Dwi Langgeng. Ini jawaban untuk si Saburai. Ya, Dwi Langgeng. Nah. Oke, aku ikuti kerangka berpikir Dwi Langgeng, aku ikuti. Taruhlah, ya, menciptakan itu kejahatan yang dilakukan oleh si penerjemah dari Arabiun ke Indonesia. Ya, taruhlah itu kejahatan, itu termasuk kejahatan akademis itu bajingan itu, nggak boleh gitu, ya, nggak boleh begitu. Aku bacakan supaya clear lagi apa yang dimaksud dengan Dwi Langgeng. Sebentar, ya. Lihat ini, ya. Lihat ini. Wakhoda, ya, wakhoda. Ini originalnya. Sebenarnya tak ulang lagi ya, supaya kamu tahu. Original kitabnya itu ini loh, ya. Bentar. Supaya kamu tahu, tak carinya dulu di sini. Ya. Semoga ada ya. Kemarin sudah tak tunjukkan, tapi nggak apa-apa, aku tunjukkan lagi ya. WhatsApp. Nah. Nih, sebentar tuh, nggak enak duduknya Bapak. Ganggu aja. Nih, turun. Nah, ini aslinya kitabnya. Ya, ini nampak nggak? Ini taruh situ. Tahu ya, ini aslinya kitabnya tuh ini. Nah, ini ya. Ini nanti yang sedang, nah ini kan ada dua ini yang dikirim oleh Ustadz Ahmad ya. Yang terkait ini yang mana aku belum sempet. Nah, ini ya. Karena ada satu lagi ayat yang bermasalah. Terjemahnya Dua Jalal ini ya. Aslinya ini, covernya ini kalau kamu mau tahu. Sebentar, mana tadi? Ini covernya, ya. Ini cover originalnya. Ini Arab ini, ya. Oke. Yang aku punya tuh ini. Ini yang terjemahan, ini dia. Itu ada kasih merah, ya. Ciptakan, keluarkan, ya. Oke, jelas ya. Jadi ini terjemahan. Nah, sekarang aku ikuti kerangka berpikirnya Mas Dwi Langgeng. Kalau diikuti kerangka berpikirnya Mas Dwi Langgeng, ya, sebetulnya itu masalahnya itu bukan pada Dua Jalal, tapi ada pada si penerjemah, ya, dari Arabiun ke Indonesia, di mana dia menambahkan dengan diksi atau merubah, menciptakan. Oke lah, oke. Ya, nah sekarang kita ikuti di sini, ya. Dari kitab aslinya, tafsir Jalalain tidak menerjemahkan anjalna dengan kata menciptakan. Beliau tetap meletakkan anjalna dengan kata tersebut karena itu adalah ayat Al-Quran. Tetapi beliau menafsirkan anjalna dengan akhoda. Ya, menafsirkan. Lihat ini. Sini, menafsirkan si Pak Dua Jalal ini. Menafsirkan, ya, apa ini, anjalna, ya, menurunkan anjalna, ya, ditafsirkan menjadi mengeluarkan ini, mengeluarkan, ya. Jadi dari anjalna ini ditafsirkan menjadi akhroja.
Nih. Nih ya, dari anjalna menjadi akhroja. Lihat ini. Dua jalal menafsirkan ya dari anjalna menjadi akhroja, dari menurunkan menjadi mengeluarkan. Ini sudah beda nanti cara pandangnya. Maka kalau aku baca semua itu nanti beda. Kalau mengeluarkan ini berarti dalam tafsiran itu orang menambang besi yang dari dalam tanah. Coba. Tetapi apakah ini berbicara demikian? Kalau mau Allah mengeluarkan, Allah nggak pakai anjalna, Allah pakai akhroja. Apa beratnya? Apa sulitnya? Coba Mas Dwi Langgeng jawab. Kalau memang Allah mau ya bahwa teks itu mengeluarkan, Allah pakai akhroja. Tapi kan Allah nggak mau pakai akhroja. Allah pakai anjalna. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil seperti tadi, apakah semua ayat-ayat dalam Al-Quran harus ditafsirkan? Menurutku tidak. Tidak harus ditafsirkan. Ini masuk nggak suaranya tuh? Jangan Bapak ngomong nggak masuk. Ya? Tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu harus ditafsirkan. Dan ayat ini Al-Hadid 5725 adalah ayat mukamat. Dia tidak perlu ditafsirkan. Cuman dua jalan itu kebingungan sehingga menafsirkan, menurunkan menjadi mengeluarkan, karena memang dua jalan itu bukan saintis. Bukan orang yang mempunyai basic pengetahuan tentang sains. Bahwa besi itu sebetulnya bukan dari planet ini. Tapi dia adalah dari luar planet. Dalam sekian kurun waktu yang cukup lama masuk ke dalam planet kita. Itu nggak dikuasai oleh Pak Dua Jalan. Makanya di awal-awal episode aku bilang, ya kita maklumi, tapi salah tetap harus kita bilang salah. Jadi kalaupun Pak Dua Jalal tidak menerjemahkan, menciptakan, tetap aja salah. Tapi aku tetap menghormati. Cuman kan harus ada keputusan secara akademik benar atau salah. Kalau soal menghormati tafsirannya, aku menghormati, silakan saja. Dan kalian pengikutnya silakan saja ngikut, nggak ada masalah. Tapi aku harus menyatakan secara akademis kan harus ada kepastian. Maka aku bilang itu salah. Karena ayat ini tidak harus ditafsirkan. Ngapain ditafsirkan? Sesuatu yang sudah jelas, ditafsirkan jadi nggak jelas. Itu di tangan orang yang menguasai sains itu jelas. Jadi ayat mukamat ini. Kenapa? Kan bayangkan abad-abad begitu ada besi turun dari langit itu gimana? Coba. Dan nyatanya fakta sains mengatakan demikian. Seperti yang aku bilang kemarin ya, masalah besi ini kita akan masalah ini ya, kan sudah aku jelaskan. Kita akan pahami sebagai problematika Allah menurunkan ilmu tentang besi, yaitu metalurgi, atau Allah menurunkan raw material yang bernama besi. Coba. Beda sudah. Kemarin sudah tak jelaskan di seri kedua. Mau yang mana diambil? Maka aku berpijak, ini Allah menjelaskan tentang asal muasal raw material. Jadi materialnya yang bernama besi itu di luar dari planet kita, dan itu didukung oleh sains. Gitu loh. Tapi kalau ada yang memahami tetap seperti ini, ya silahkan saja. Tapi menurutku aneh saja, karena kalau mau mengeluarkan, Allah yang nggak mau pakai anjalna, pakai akhroja dia. Kan menjadi kurang kerjaan, sudah jelas-jelas anjalna menjadi akhroja benar pemahamannya. Itu loh. Ya. Jadi sekali lagi aku menolak tafsiran oleh Dua Jalal. Kalaupun mencipta itu sebetulnya perubahan dari anjalna menjadi mencipta itu adalah kekurangan ajaran penerjemah dari Arab ke Indonesia. Oke, aku terima. Tetapi apakah demikian terus benar itu terjemahnya, tafsirannya Dua Jalal? Tidak benar juga kan? Karena apa? Sudah jelas anjalna. Kok data kakian macam di dipahami dengan tafsiran akhroja.
Kalau memang akhroja, Allah ya sudah tulis akhroja. Allah kan tidak mau akhroja. Gitu loh. Karena ada kata lain untuk kata yang bisa digunakan selain menurunkan ini. Kalau memang akhroja, kalau memang mau mengeluarkan, itu ada katanya tersendiri gitu loh. Aku lagi, untuk diksi mengeluarkan itu ada katanya sendiri, yaitu akhroja. Ngapain harus pakai menurunkan? Anjal nggak? Ya, jadi itu masalahnya. Yang Mas Saburai sudah aku jelaskan ya tentang terjemahan, ya seperti itu. Ya, tapi apakah terjemahannya beres? Nggak beres juga kan? Nah sekarang aku ikuti kerangka berpikir Mas Dwi Langgeng yang bajingan itu, yang jahat itu, yang menerjemahkan. Oke, terus apakah tafsirannya benar? Enggak benar juga. Jadi ayat ini ayat spektakuler. Makanya kan aku bilang kemarin, ini ayat ini spektakuler yang menunjukkan hakikatnya bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Kalau nggak karena dikasih tahu oleh Yang Maha Tahu, nggak mungkin seorang Kanjeng Nabi Muhammad mampu mendeskripsikan dari mana asalnya besi itu. Orang fakultas sains dan teknologinya aja belum ada kok. Itu abad ke-6, abad ke-7. Sama seperti Al-Quran mengatakan di dalam air itu ada api, laut itu ada api. Gimana orang mikirnya orang dulu? Makanya supaya orang bisa memaklumi, tunggu saja penjelasannya. Kan dijelaskan begitu. Jadi kalau ada firman Allah dan otakmu belum sanggup menerima, tunggu penjelasannya. Ini juga begitu. Abad 6, abad ke-7, bagaimana ya besi kok turun dari langit ini? Kena kepala bisa benjol semua. Ya. Tunggu penjelasannya, dan sains sudah menjelaskan akhirnya. Ya. Aku nggak bisa menunjukkan sainsnya, tapi referensinya kemarin sudah, kalian bisa hunting sendiri lah ya. Jadi begini, sama seperti hadis matahari terbit dari barat. Itu kan ada dua kemungkinan. Bisa pertama, berkembangnya Islam, pesatnya Islam, tumbuhnya Islam di dunia barat, dan fenomena sosial seperti itu. Berapa banyak gereja yang dijual, yang kemudian beralih fungsi, ada yang menjadi bar, tempat minuman orang, tempat kongko-kongko yang dulu tempat menyembah Tuhan, ya. Dan ada juga yang dijual kepada orang Islam dan akhirnya menjadi masjid. Artinya tempat itu tetap menjadi tempat terhormat. Maka orang-orang Kristen di sana yang bijak itu, mereka berpikir lebih baik aja dijual kepada orang Islam, toh tempat itu menjadi tetap mulia, daripada dijual kepada investor jadi kafe, tempat orang bajingan-bajingan ngumpul untuk apa. Jadi fenomena-fenomena masjid dijual di Eropa dan segala, bahkan di Amerika itu sudah bisa kita lihat, ya. Itu fenomena yang terjadi, dan tidak ada pun kita dengar satu pun berita masjid dijual di sana. Yang ada gereja. Jadi matahari terbit dari barat boleh diterjemahkan begitu, boleh juga dipahami secara harafiah, karena sains juga itu mendukung bahwa satu saat nanti ada kemungkinan, probability, ya, itu ada bahwa matahari bisa terbit dari barat. Ya terserah mau ambil yang mana. Sama seperti ini, ya, kamu mau ambil yang mana? Mau ambil yang bahwa Allah menurunkan ilmu tentang logam, metalurgi, atau Allah menjelaskan asal muasal metalurgi itu, ya, metal atau ferrum itu, besi itu, ya. Kalau kami di kampus dulu itu termasuk metalurgi, ya, mata kuliahnya. Jadi pilih yang mana? Kalau aku jelas memilih bahwa itu menjelaskan secara material, raw material, besi itu dari luar planet kita. Jadi Quran surat Al-Hadid 5725 adalah sebuah ayat yang tidak perlu ditafsir-tafsirkan karena dia sudah mukamat. Ya. Mukamat bagi siapa? Bagi mereka yang mengerti sains. Kalau nggak mengerti sains memang nggak mukamat dia. Dia menjadi mutasabihat. Makanya kan
penjelasan tentang ayat mukamat dan mutasabihat itu pun terjemahannya salah. Bukan hanya Allah yang mengerti. Kalau Allah yang mengerti, ngapain Al-Quran dikasihkan ke kita? Orang itu untuk kita kok. Yang mengerti itu orang-orang yang berilmu, gitu loh. Jadi mutasabihat bagi seseorang bisa jadi itu mukamat bagi orang yang sudah berilmu. Nah, supaya nggak mutasabihat doang, supaya kamu ngerti, maka kamu harus berilmu, kamu harus belajar, gitu loh maksudnya. Ya, nah ini mukamat sehingga harus dipahami secara literal. Besi itu memang diturunkan, bukan lanjut dirubah mengeluarkan. Ya, jadi Allah itu menurunkan besi, bukan mengeluarkan besi. Ya, itu sudah aku jawab semuanya. Seperti aku bilang tadi, kalau ini tidak berkembang ya, kalau berkembang yang nggak tahu, aku lihat aku perlu ngomentari nggak. Menurutku kan aku sudah cukup jelas mengomentarinya. Ya, jadi pendapat aku ini ayat mutasabihat. Yang dibahas itu adalah asal muasal raw material besi itu, bukan ilmu kebesian atau metallurgi. Ya, jadi harus dipahami teksnya yang seperti itu, tidak perlu ditafsir-tafsirkan. Karena tidak semua ayat dalam Al-Quran harus ditafsirkan, tambah berabe. Yang sudah mukamat biarkan saja. Kalau yang sudah jelas ditafsirkan itu tambah bikin tidak jelas. Seperti ini akhirnya tidak jelas. Ya, oke, udah berapa lama tuh? 51. Dan besok insya Allah aku akan tunjukkan lagi tafsiran dari dua jalal ini yang aku ndak srek gitu loh. Aku ndak srek. Kenapa kok jadi begitu gitu loh ya. Besok ya. Aku kira ini sampai di sini dulu dan semoga bisa dipahami ya. Dipahami aja, kalau diterima atau ditolak itu urusanmu. Tapi kamu paham kerangka berpikir yang aku tawarkan gitu ya. Jadi aku kalau ngisi kajian ya begini, kalau bla-blaan begini, nggak ada edit-editan, nggak ada. Apa edit ini? Seperti mau bikin apa aja. Bagiku target utama otakmu tercerahkan gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga puasa kita ini dikira puasa ya. Semoga puasa kita ini mendapatkan ridho ya. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik sampai akhir nanti. Ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Ya. Itu menjadi bingkai imanmu yang paling dalam, yang indah. Namun tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Dan terima salam dari aku, salam Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.